Mitsubishi Outlander PHEV. Dan mobil ini bisa kalian pakai buat nyalain macam-macam peralatan elektronik rumah kalian. Canggih ya? Nah, PHEV itu kepanjangannya Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Hybrid artinya mobil ini punya dua mesin. Yang pertama, mesin bakar internal yang ditenagain sama bensin yang kita isi dari sini. Dan satu lagi motor listrik yang ditenagain sama baterai yang gede yang di bawah situ. Nah, plug-in artinya kita bisa colok buat nge-charge baterainya aja. Jadi kalau hybrid biasa, itu kan baterainya di-charge sama mesin bensinnya ya. Nah, plug-in hybrid ini selain bisa di-charge sama mesin bensinnya, baterainya juga bisa kita charge sendiri. Dan plug-in hybrid ini ukuran baterainya lebih besar dibanding hybrid biasa. Yang artinya kita bisa jalan murni pakai listrik aja lebih jauh dibanding mobil hybrid biasa. Nah, kita baru aja ngetes lengkap nih si Outlander PHEV ini. Dan buat detailnya, simak di review lengkap Mitsubishi Outlander PHEV. Satu, bukan Outlander Sport. Oke, mungkin kalian kaget kalau kita bilang Outlander PHEV ini, atau nyebutnya Outlander PHEV aja lah ya. Waktu meluncur di sini harganya 1,3 miliar dan sekarang turun harga jadi 900 juta kurang. Waduh, kayaknya dulu Outlander dijual di sini cuma 400 juta kurang ya. Nah, jangan sampai salah. Yang dulu dijual di sini dari tahun 2012 itu Outlander Sport. Nah, itu adalah versi lebih kecilnya dari si Outlander. Kalau Outlander yang lagi kalian lihat ini adalah Outlander generasi ketiga. Dan ini dari segi dimensi itu ketemunya sama CR-V, CX-5, X-Trail dan sejenisnya. Loh, kalau ketemu sama CR-V dan kawan-kawan, kenapa mahal banget hampir 1 miliar? Nah, soalnya satu-satunya Outlander yang masuk ke Indonesia itu cuma yang dengan mesin plug-in hybrid ini. Dan kalian tahu sendiri lah seberapa mahalnya harga aslinya, apalagi seberapa abu-abunya harga mobil terelektrifikasi di Indonesia kan. Di pasar global sih Outlander juga ada yang pakai mesin 2000cc atau 2400cc, kayak CR-V dan kawan-kawannya tadi. Tapi kita yakin Mitsubishi takut itu bakal terlalu mepet sama Pajero Sport kalau dibawa masuk ke sini. Emang ini alasan yang sama juga kayak kenapa Toyota Indonesia nggak mau masukin RAV4 masuk ke sini, karena dia bakal mepet banget sama Fortuner. Di global, Outlander PHEV ini ketemu langsungnya sama Toyota RAV4 PHEV, dan baru-baru ini juga di Cina baru diperkenalkan CR-V PHEV yang bentar lagi pasti dibawa ke pasar global juga. So, kalau CR-V masukin varian PHEV dan Toyota juga bawa RAV4 PHEV ke sini, mungkin harganya bakal ada di kisaran harga yang mirip-mirip sama Outlander PHEV ini juga. Sementara di Indonesia, satu-satunya yang dijual resmi dengan mesin PHEV kayak Outlander gini cuma ada Prius aja. Tapi itu pun nggak dijual umum, alias cuma dijual di pasar fleet aja. Atau Mercy E300e yang pernah kita review dulu, sekarang juga udah hilang dari press listnya. So, kalau sekarang kalian nyari, wah mobil plug-in hybrid yang bisa gue beli saat ini juga apaan nih? Ya jawabannya cuma si Outlander ini aja. Tapi emang apa sih yang ngebuat mobil PHEV ini menarik dibanding hybrid biasa atau mobil full listrik gitu? Nanti kita jelasin di kesimpulannya ya. Anyway, Outlander PHEV ini cuma tersedia dalam satu varian aja di Indonesia, yang harganya tadinya 1,3 miliaran, sekarang jadi di bawah 900 juta ini. Sedangkan pilihan warnanya ada dua, putih dan hitam aja. 2. Detail mesin. Oke, ini bagian yang teknisnya paling ribet dan panjang buat jelasinnya dari mobil ini. Siap-siap ikutin ya. Outlander PHEV ini punya 3 mesin. Pertama, motor listrik di ban depan yang ngasilin tenaga 60 kW atau 81 HP dan torsinya 137 Nm. Kedua, motor listrik lagi di ban belakang yang ngasilin tenaga 70 kW atau 94 HP dan torsinya 195 Nm. Dan terakhir, mesin bensin 2400cc 4 silinder yang ngasilin 126 HP dan torsinya 199 Nm. Kalau kalian ngerasa mesin bensinnya kok tenaganya kecil banget ya dari kapasitas segede gitu, soalnya ini pakai Atkinson Cycle. Nah, angka tenaga dan torsi ini gak bisa kita jumlahin semua ya buat tahu tenaga total Outlander PHEV ini, soalnya penghitungannya jauh lebih ribet dibanding kayak gitu. So, kita tinggalin aja angka-angkanya tadi lah buat kalian resapin. Nah, karena ban depan dan ban belakangnya sama-sama ada yang gerakin, Outlander PHEV ini jadinya penggerak 4 roda ya, yang Mitsubishi sebutnya SAWC atau Super All Wheel Control. Dan jelas,
Ini beda sama penggerak 4 roda konvensional yang hubungin roda belakang dan depan pakai gardan ya. Di sini jelas nggak ada gardannya. Motor depan dan motor belakangnya berkomunikasinya full via komputer. Dan dua-duanya sama-sama digerakin sama baterai raksasa yang besar dan ada di tengah sini ya, di bawah joknya. Jenis baterainya lithium ion dan kapasitasnya 13,8 kWh. Kurang lebih ini ukurannya sepertiganya baterai mobil-mobil full listrik yang dijual di sini lah, kayak Kona, Ioniq, dan Leaf. Tapi sekitar 10 kali lipat lebih besar dibanding baterai mobil hybrid standar kayak Prius atau Corolla Cross gitu. Klaimnya ini cukup buat ngebawa Outlander PHEV ini jalan sejauh 55 km murni hanya dengan motor listrik dan baterainya aja ya, alias tanpa nyalain mesin bensinnya sama sekali. Nah, disebut plug-in karena baterai gede ini bisa kita charge sendiri pakai charger listrik. Jadi beda sama hybrid biasa kayak Prius, Corolla Cross, dan Camry gitu, yang baterainya cuma bisa diisi sama mesin bensinnya secara otomatis terus ya, karena kan ukurannya baterai mereka lebih kecil juga. Anyway, kita bisa charge pakai listrik rumah, pakai tipe colokan Type 1 nih, jadi emang agak jarang ya dibanding kebanyakan mobil listrik di sini yang pakai Type 2. Dikasih charger portable ini juga yang kita bisa colok ujungnya ke colokan di rumah atau dimanapun, yang penting sama. Tapi karena charger ini harus maksimalnya 16 ampere, jadi pastiin rumah kalian listriknya minimal 5500 volt ampere. Karena pas lagi peaknya, daya chargernya bisa sampai 3500an watt dan butuh waktu sekitar 4 jam buat fullin baterainya dari kosong. Jadi aman lah, kalian colok malam pas pulang kerja, paginya udah pasti penuh. Biayanya berapa? Anggap aja tanpa loss dari charging efisiensi, tanpa ngitung power factor chargernya dan lain-lain, dia cuma butuh Rp20.000 aja buat fullin baterai ini dari kosong. Ya kalau lossnya dihitung sekitar 23 ribuan lah, nggak beda jauh. Kalau mau lebih cepet charge-nya, bisa juga pakai fast charger. Misalnya pakai punya SPKLU PLN. Listnya ada di mana? Kalian cek aja pakai aplikasi charge.in di Android ya. Ini dicolok ke plug CHAdeMO yang sebelah kanan sini, dan di kondisi ideal, baterainya bisa keisi dari kosong sampai 80% dalam 25 menit, dan abis itu kekat berhenti. Kenapa sampai 80% terus berhenti? Karena itu batas baterai buat digenjot pakai charging cepat, biar baterainya tetap awet, kayak di HP kalian juga tuh, yang begitu udah nyentuh 80% jadi melambat charge-nya. Nah, kalau si Outlander ini mau lanjutin lagi setelah 80% pakai fast charger, harus kita cabut terus colok lagi dulu chargernya. Agak nggak praktis ya dibanding pakai AC charger yang langsung bisa sampai full, atau dibanding mobil listrik kekinian yang pakai DC charger otomatis bakal melambat aja. Tapi ya no problem lah, toh cepet ini kan. Anyway, harga listrik SPKLU PLN ini lebih mahal dibanding listrik rumah ya. So buat isi sampai 80% biayanya butuh sekitar 27 ribuan. Kalau hitung charging efisiensi sama biaya admin dan lain-lain bakal sekitar 35 ribu lah. Makanya saran kita, kecuali lagi butuh banget buat charge cepet gitu ya, mending charge di rumah aja deh. Info chargingnya ada di MI di sini, dan enaknya kita tetap bisa sambil nyalain AC mobil kok selama charging. Jadi kalau mau ngadem di dalam mobil sambil dengerin lagu pas ngecharge juga bisa. Kalau nggak sempat nemu charger sama sekali, ya tinggal buka kap yang sebelah kiri sini aja, terus isi bensin biasa. Meski ukuran tangki bensinnya jauh lebih kecil ya dibanding kebanyakan SUV ukuran segini, cuma 45 liter aja. Ya soalnya kan buat sharing tempat sama baterai dan lain-lain. Oke, cukup soal chargingnya. Outlander PHEV ini pakai transmisi apa? Nah, motor listrik yang depan langsung tersambung ke ban depan via reduction gear alias gear buat nyesuaiin rasio aja. Jadi nggak ada transmisinya. Motor listrik yang belakang juga langsung nyambung ke ban belakang via reduction gear ya. Nah, yang unik itu mesin bensinnya. Jadi mesin bensin di sini fungsinya ada dua. Bisa buat ngisi baterainya via generator. Nah, ini fungsinya buat ngecharge atau kalau motornya lagi butuh tenaga tinggi, jadi nggak langsung kesedot habis gitu baterainya. Fungsi ngisi baterai lewat generator ini disebutnya series hybrid. Artinya sistem hybridnya bekerja satu arah, alias mesin bensinnya nggak langsung menggerakkan rodanya, tapi ngisi baterai supaya motornya bisa menggerakkan rodanya lebih lama dan lebih kenceng. Series hybrid ini bisa bekerja dari mobilnya diem, di kecepatan rendah, atau di kecepatan tinggi juga bisa. Dan satu lagi, mesin bensinnya juga bisa ngegerakin langsung roda depannya. Tapi ini bukan pakai transmisi otomatis konvensional, CVT, atau dual clutch kayak di hybrid lainnya. Pakainya yang Mitsubishi sebut multi-mode e-transmission. Jadi sebenarnya ini berupa kopling plat basah atau wet multiplate clutch, dan ketika mesin bensinnya dipakai buat langsung gerakin ban, ini disebutnya jadi sistem paralel hybrid. Cara kerjanya agak unik ya.
Jadi di kondisi yang udah tepat buat parallel hybrid ini, nanti pas mesin bensinnya nyala, multi-plate clutch-nya bakal aktif karena ada tekanan hidrolis dari jalur hydraulic valve body dan oil pumpnya, baru deh mesinnya jadi terhubung sama bannya. Nah, karena nggak ada gigi atau puli baja multirasio kayak CVT gitu, jadi pemakaian parallel hybrid ini cuma bisa di kecepatan tertentu doang, tepatnya di atas 65 km per jam aja. So di bawah kecepatan ini, rodanya udah pasti hanya digerakin oleh motor listriknya aja. Entah itu lagi mode full electric alias motor listriknya murni ditenagain baterainya aja dan mesin bensinnya mati, atau lagi mode series hybrid tadi alias mesin bensinnya nyala buat charge baterainya. Apakah kedengarannya ribet banget? Nih, kita persimpel banget deh. Karena ada dua motor listrik dengan baterai besar dan satu mesin bensin, Outlander PHEV ini bisa jalan kayak mobil listrik murni meski dengan jarak yang jauh lebih singkat. Tapi tetap berkali-kali lipat lebih panjang jarak murni elektriknya dibanding mobil hybrid biasa. Dan mesin bensinnya bisa dipakai buat charge baterainya dengan ngegerakin generator. Jadi nggak usah panik kalau kehabisan baterai gimana karena bakal ke-charge sama mesin bensinnya. Atau bisa juga buat gerakin bannya langsung pas udah di atas 65 km per jam. Kalau masih nggak mudeng juga, tenang. Hal-hal ribet ini nggak usah dipikirin pas kita lagi jalan kok. Toh semua sistemnya bakal switch dari mode full electric ke series hybrid, ke parallel hybrid, dan sebaliknya full otomatis. Tergantung situasi dan kondisi pas jalannya. Oke, jadi rasanya gimana? Mulai dari pas masuk dulu, kayak mobil hybrid kebanyakan, Outlander PHEV ini juga bakal start tanpa nyalain mesin bensinnya pas kalian tekan tombol on-off-nya. Jadi bakal tenang banget karena nggak ada suara dan getaran mesin bensin pas di awal. Oke, buat jalannya kita masukin gigi dulu pakai tuas transmisinya yang unik ini. Cara pakainya, pindahin ke D-nya, tinggal geser ke kanan terus ke bawahin gini. Nanti tuasnya bakal balik lagi sendiri, tapi dia bakal masuk ke gigi D. Buat ke gigi mundur, geser ke kanan terus ke atas. Buat netralin, geser ke kanan agak lama. Dan buat masukin ke P, tinggal tekan yang di atas sini. Nah, pas baru jalan, feel-nya bener-bener kayak mobil hybrid atau mobil listrik itu. Dia super smooth, super tenang juga karena mesin bensinnya nggak nyala. Si Outlander ini bener-bener ngeprioritasin jalan dengan motor listriknya aja sih. Jadi selama baterainya masih ada banyak, dia nggak bakal nyalain mesin bensinnya kecuali kita kick down atau di tanjakan ekstrim, atau kecuali baterainya udah tipis banget. So selama kita jaga baterainya ada terus gitu buat komputer harian, charge setiap malam, mesinnya bakal jarang banget nyala. Kalaupun nyala karena kondisi tadi, dia bakal prioritasin series hybrid ya, alias jalannya tetap pakai motor listriknya tapi mesin bensinnya tenagain baterainya. Jadi kayak di Nissan Kicks gitu rasanya. Lanjut ya, kalau kita becek gasnya lebih dalam, akselerasinya lebih lembut dibanding yang kita kira buat sebuah mobil semi listrik ini. Tetap responsif banget sih, alias lebih ngejambak ikutin input gas kita kalau dibanding sama mobil bensin atau sama mobil diesel gitu. Tapi emang nggak segalak mobil full listrik kayak di Ioniq atau di Kona gitu sih. Dibanding hybridnya Toyota pun gak segalak itu. Mungkin karena tenaga motornya agak kekecilan ya buat mobil yang segede gini ukurannya. Tetap sih, feel-nya kalau mau overtake atau mau nyusul mobil depan berasa jauh lebih gampang. Tenaganya pas nanjak juga rasanya super effortless. Gak perlu nunggu ke turun gigi rendah dulu atau suara jadi berisik gitu. Karena torsi instan motor listrik ini artinya kita gak perlu injak pedal gas dalam-dalam buat dipakai pas nanjak. Begitu juga kalau diisi banyak penumpang. Respon mobilnya kayak gak berubah, tetap cekatan gitu ya seiring injakan pedal gas kita. Meski emang range baterainya jadi lebih cepat ngurang aja sih. Kalau kita kick down alias bejek total, mesin bensinnya bakal langsung nyala buat dihidupin generator biar bisa nambah baterai supaya motor listriknya bisa beroperasi lebih kencang. Dan sesuai tebakan kalian, emang pas kick down feel-nya juga nggak segalak itu ya. Tapi kalau cuma mau naikin kecepatan ke triple digit sih amanah termasuk cepat. Oh, tapi yang asik adalah proses nyalanya luar biasa halus nih mesin bensinnya. Bahkan lebih halus dibanding di hybrid-hybridnya Toyota, dan jelas lebih halus dibanding proses nyalanya di X-Trail Hybrid gitu, atau dibanding di E300e yang terakhir kita coba. Akselerasinya 0-100 km per jam dalam 9,2 detik. Lebih kencang dibanding SUV diesel Mitsubishi sendiri, tapi emang nggak sekencang CR-V Turbo atau CX-5. No problem lah, angka ini juga termasuk oke. Kecepatan maksimalnya sekitar 170 km per jam. So emang cukup jauh dibanding kompetitor bermesin bensinnya ya. Nah, seandainya kita bawa mobilnya pas baterainya di bawah 5% gitu, dia bakal beroperasi dalam mode hybrid standar, alias dia jadi nggak kayak plug-in hybrid ya. Jadi mesinnya nyala sekian menit buat charge baterainya sambil motornya gerakin bannya, dan mati lagi pas sudah cukup. Di mode ini biasanya bisa jalan full elektrik sejauh 2-3 km aja sih, sampai mesin bensinnya bakal nyala lagi. Kecuali kalau lagi di jalan tol di atas 100 km per jam terus-terusan gitu, di mode ini paling bisa jalan full elektriknya sejauh 1 km aja sampai mesin bensinnya bakal nyala lagi dan ngulang cycle-nya lagi.
Jadi kalau baterainya udah mau habis gini, dia bakal charge, pakai, dan ngulang-ngulang gitu terus. Oke, seandainya baterainya sampai habis banget dan kita jalan di atas 65 km per jam. Atau kalaupun baterainya masih banyak tapi kita jalan di atas 135 km per jam. Mesin bensinnya bakal aktifin clutch-nya tadi buat langsung terhubung sama bannya. Nah, ini feel-nya beda banget sama mesin bertransmisi torque converter atau CVT. Respon jalannya nggak terlalu ikutin input pedal kita, alias berasa laggy banget ya. Jadi kita injek pedal gasnya kapan, jalannya kapan. Nggak lambat sih, buat naikin kecepatan di atas 120 km per jam masih gampang banget. Tapi berasa nggak terlalu sesuai sama input kita aja. So, emang di kecepatan super tinggi ini, feel-nya jadi nggak senatural parallel hybrid yang pakai transmisi kayak di Toyota gitu, atau di E300e yang kita coba sebelumnya. Nah, ini juga bikin perjalanan antar kota yang jauh banget nggak terlalu enjoyable sih ya. Apalagi kalau perjalanan jauh di ratusan kilometer kan, udah pasti kita nggak mungkin charge baterainya tiap 50 km